warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan berdoa. Untuk itu kami mohon kepada Ketua Kelas untuk memimpin doanya. Oke, anak semuanya, selanjutnya Pak Nasir akan melakukan pengabsenan. Hadir. Raffi, Radit, Rehan, Selo. Selanjutnya, anak semuanya silakan dikeluarkan juz namanya. Saya minta tolong kepada Mas Diko untuk memimpin pembacaan surat At-Takasur. Oke, untuk semuanya, kita sudah membaca juz nama. Sekarang juz namanya dimasukkan dan buku paketnya dikeluarkan. Oke, untuk semuanya, sebelum kalian belajar tentang materi ini, terlebih dahulu silakan dibuka halaman 79. Sambil Bapak akan menyiapkan perangkatnya. Tolong Mas Sonya. Oke, untuk semuanya, kita akan belajar tentang husnudon, yang mana minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kontrol diri atau mujahadah amal. Sebelum kita menyaksikan video tentang prasangka baik atau husnudon, Pak Nasir mau tanya, apa itu husnudon? Angkat tangan, ya Mas? Tapi sih Pak, jawab. Ya. Jadi husnudon itu prasangka baik. Oke, sampai teman kalian, husnudon adalah berprasangka baik. Nah, biar lebih jelas lagi tentang apa itu husnudon, maka Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang husnudon. Dengan kontrol diri, berprasangka baik dan bersama. Marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak semuanya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kontrol diri atau dengan mujahadah nafs. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mencari-cari kisah orang lain, itu semuanya telah kembalikan dari asal. Dari konteks semuanya, terima kasih dan mudah-mudahan kita diberikan manfaat. Amin. Tetap semangat sampai ketemu di kegiatan kita selanjutnya tentang persaudaraan. Sebelum kalah, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqhil barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak semuanya. Dari pembahasan tadi, perlu kiranya kita memperdalam kembali terkait dengan contoh-contohnya. Ya, maka dari itu perlu Pak Nasir akan meminta pada kalian untuk membagi menjadi 4 kelompok. Yang mana kelompok yang pertama akan membahas tentang bagaimana itu contoh, apa saja contoh-contoh dari perilaku atau husnudon kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua tentang perilaku atau husnudon pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang ketiga, kelompok ketiga yaitu perilaku tentang husnudon kepada diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok yang terakhir membahas tentang hikmah dalam berhusnudon. Oke, mulai dari sekarang saya berhitung, saya suruh kalian untuk berhitung mulai dari angka 1 sampai dengan angka 4, kemudian diulang lagi menjadi angka 1. Paham ya? Oke, mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Jawab 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, oke. Untuk kelompoknya nanti kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1 dan begitu juga seterusnya.
Dan silakan membuat formasi dengan di bangkunya masing-masing, dibuat sesuai dengan kenyaman kalian. Disatukan jadi bangku ini. Oke, silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan. Oke, semuanya. Oke ya. Pak Nasir akan menyiapkan satu lembar kertas setiap kelompok sesuai dengan instruksi tadi. Silakan mencari yang contohnya, kemudian yang hikmah juga mencari hikmahnya. Kalian bisa melakukan pencarian data atau mencari di internet, dan akses internet sudah dibuka sehingga nanti diskusinya semakin panjang dan juga semakin luas isinya. Paham ya? Paham. Oke, kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Jadi saya ulang lagi, untuk kelompok 1 tadi mencari contoh perilaku tentang husnudon kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok 2 contoh perilaku tentang husnudon kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok 3 tentang husnudon kepada diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok 4 tentang hikmah. Oke, silakan ditulis kelompoknya, nama kelompoknya, nama siswanya. Biar lebih cepat. Oke, gimana? Sudah kan? Yang terupdate tentunya ya, biar sesuai dengan kehidupan nyata saat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berhubungan dengan diri sendiri ya. Siapa tahu berapa? Ada 3. Biar dulu yang mana sangat, yang mana setiap hari kamu alami. Kan ini kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dan untuk kelompok 4 tanya. Dan berapa? Nanti diselesaikan ya. Dan pastikan nanti satu anak untuk berpresentasi ke tentunya. Tunjuk ya, siapa? Dulu. Oh, ini siap. Dan semuanya, saya kira untuk diskusinya cukup. Dan sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ke kelompok yang lainnya. Bisa dimengerti? Oke, sekarang kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya ke kelompok 4, dan kelompok 4 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 1. Oke, bisa dimulai sekarang. Silakan. Presentasi berdiri. Baik. Dimulai dari kelompok 1 yang akan kelompok 1 akan menyampaikan hasilnya kepada kelompok 4. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jibwana Dasabana dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari dan berkah di dalamnya. Dan poin yang ketiga yaitu memiliki takdir yang lebih baik. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 1 kepada kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Tetap di sini ya, tetap di sini. Gantian sekarang kelompok 3 ke kelompok 2. Kamu ke sana. Ini Pak. Iya. Oke, perwakilan siapa sudah?
Kelompok ini sudah berapa dengan? Sana. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Radi Jaidus Nadi, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk membacakan contoh perilaku tentang husnuzon kepada sesama manusia. Kami mengambil 3 contoh saja, yaitu kelompok 2. Untuk selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kelompok. Ya ini ya. Kelompok 4 untuk menyampaikan kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sampaikan kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusinya tentang husnuzon pada diri sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3 yang menyampaikan harus ditempuh dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, sekarang kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Dari penjelasan teman-teman kalian tadi, itu mungkin nanti akan berganti. Tadi karena kelompok 4 sudah kasih materi pada kelompok 2, tapi belum mengganti kelompok 1, tapi nanti akan bergantian biar saling mengerti satu sama lain makna apa yang sudah dikerjakan. Oke, sebelum saya membuka layar untuk menyimpulkan, ada pertanyaan terlebih dahulu satu anak tentang husnuzon. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kami perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, apa manfaat dari husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Diko atas pertanyaannya. Jadi, manfaat husnuzon kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang pertama, hidup kita tenang. Kenapa? Karena saat kita sakit, kita yakin bahwa sakitnya kita itu dari Allah. Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain, atau bahkan yang sering kita lakukan adalah menyalahkan makanan. Contohnya ketika kita sakit perut, itu semuanya dari Allah. Mungkin saat makan itu kemudian Allah ngasih sakit. Bukan masalah makanannya, tapi ini semuanya takdir Allah yang mana tidak bisa kita tolak. Hanya kita mampu untuk berusaha menjaga. Berarti ketika sakit perut, mungkin tidak cocok dengan makanan ini. Berarti kita ikhtiar mengganti dengan makanan yang lebih sehat. Cara kita dan manfaat kita lebih hati-hati agar tidak menyalahkan makanan, terlebih sampai menyalahkan Allah. Naudzubillah min dzalik. Oke, kelompok 1 terima kasih pertanyaannya. Satu lagi dari kelompok berapa? Ya, dari kelompok 3. Di sini saya perwakilan kelompok 3 ingin bertanya. Ya. Kenapa sih Pak kita itu harus selalu berhenti? Ketika disuruh sama guru, mohon maaf Pak, nggak bisa. Ketika disuruh sama bapak ibu di rumah, mohon maaf, tidak bisa. Sehingga kalimat itu seolah-olah kita memang manusia maupun Allah. Tapi hikmahnya jelas, akan muncul optimis, akan muncul tenang. Oke, anak semuanya, saya cukup. Selanjutnya perhatikan kesimpulan dari Pak Nasir yang akan saya tampilkan di depan lagi ya. Ini yang tadi kita saksikan ya dalam video tadi sudah kita sampaikan. Nah, cuma Pak Nasir akan memperjelas dari makna ini. Maknanya jelas bahwa ada 3 ya sudah kalian diskusikan. Terlebih di sini tentang hadis qudsi. Nah, penguatnya di sini. Kenapa bahwa kita harus selalu husnuzon? Tadi pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Karena Allah ini memberikan kebebasan kepada kita. Silahkan. Ini saya buat peta konsepnya seperti ini. Nah, silahkan
berada pada dua prasangka. Mau berprasangka baik silakan, berprasangka jelek juga silakan. Cuma lihat hasilnya. Nah, panah ini menggambarkan kalau kita husnuzon kepada Allah, maka timbal baliknya Allah akan husnuzon kepada kita. Berarti misalkan ini, saya sakit, kemudian 7 hari saya sakit. Kalimat yang biasanya muncul, sakit kok tidak waras-waras, sakit kok tidak sembuh, itu wujud dari sudon berarti. Yang benar bagaimana? Alhamdulillah saya diberi sakit, berarti saya diangkat penyakitnya dan digantikan sembuh yang sempurna. Itu yang benar. Maka Allah akan menyembuh. Amin. Begitu juga dengan sudon. Kalau kita sudon kepada Allah, maka kembalinya kita akan sudon. Allah akan sudon kepada kita. Oh, anak ini menganggap saya gak menyembuhkan, gak akan saya sembuhkan beneran. Artinya sakitnya berbulan-bulan. Itu ya, paham ya? Oke. Yang terakhir, maaf, yang kedua ada ini penjelasan tentang kepada manusia. Rasulullah melarang kita berprasangka buruk, berarti ini sama halnya kita berprasangka baik kepada manusia. Dan juga Rasulullah menyuruh kita menjaga lisan dan tangan. Maksudnya apa? Lisan kita tidak menyakiti, tangan kita juga tidak menyakiti. Sekarang tangan menyakiti bagaimana? Contohnya kirim WA bahwa menyakiti orang lain, tangan kita menyakiti. Oke, yang terakhir, yang ketiga yaitu husnuzon kepada diri sendiri. Nah, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan bahwa harus selalu giat dalam belajar. Nah, ini karena apa? Allah melarang kita untuk berputus asa. Ya, Allah saja melarang dalam Al-Quran. Kenapa kita sedikit-sedikit bilang tidak bisa? Yakinlah bahwa kita sebenarnya bisa. Ibaratnya orang perang, kenapa kembali aku kalah? Belum apa-apa sudah bilang kalah. Sepertinya belajar, belum mencoba rumusnya, belum mengerjakan soal-soalnya sudah bilang tidak. Kerjakan dulu, terkait hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, manfaatnya jelas ya tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan dunia SMK, kalian saya yakin optimis bahwa dunia kalian nanti setelah SMK akan kerja. Berarti optimislah bahwa setelah SMK ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang wirausaha. Saya kira rumusnya adalah kita harus selalu optimis. Kita harus yakin bahwa apapun yang ketika kita dalam kondisi ada masalah, yakinlah bahwa masalah itu ada hikmahnya. Kemudian kita harus tangguh, semakin kreatif. Oke? Saya kira itu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan persiapkan minggu depan kita akan belajar tentang persaudaraan. Biar semakin raket persaudaraan kita. Karena kita umat yang beragama dan kita harus bersaudara. Oke, saya kira itu mudah-mudahan kita semuanya mendapat ilmu yang barokah serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu untuk semuanya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha